kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah atas berkat Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan kita dalam keadaan sehat walafiat. Lalu wassalam yang mana karena perjuangan beliau, fikir beliau, tumpah darah beliau sehingga agama hari ini tersebar ke seluruh alam seperti apa yang kita rasakan pada hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Izinkan kami membacakan susunan acara salat Id Idul Fitri 1442 Hijriah tahun 2021 Masehi. Acara pertama yakni pembukaan yang sementara berlangsung. Acara kedua yakni takbir bergilir oleh Bapak Rasman. Yang kedua acara training atau tata sana pelaksanaan salat Idul Fitri sekaligus pengantar khatib ke atas mimbar oleh Bapak Askandar. Imam salat Idul Fitri oleh Bapak Ahyar SPDI. Khatib salat Idul Fitri oleh Udin Yunus. Acara selanjutnya yakni himbauan dari pemerintah kecamatan atau yang mewakili, kepala desa atau yang mewakili. Demikian susunan acara salat Idul Fitri 1442 Hijriah tahun 2021 Masehi, dan acara akan berlangsung dengan sendirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil
ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun judul khutbah Idul Fitri pada pagi hari ini adalah memaknai Idul Fitri dan silaturahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisin lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi waffaqana liimam syahri Ramadan wa anana ala siyam wal qiyam wa ja'alana khaira ummatin ukhrijat linnas. Nahmaduhu ala taufiqih wa hidayah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulkul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamun nabiyyin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Firman Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan, faman syahida minkumus syahr falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukallimu iddata walitukabbirullahu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejak hilal 1 Syawal 1442 Hijriah tampak merona di ufuk timur, ayam pun berkokok bersahutan bertanda tibanya hari raya Idul Fitri, hari yang seharusnya menjadi kegembiraan bagi umat yang diliputi kebahagiaan dan perintah yang amanah yang terbalut dalam ukhuwah Islamiyah. Bersaudara karena iman serta bersatu dalam bingkai NKRI, bersatu dan saling merangkul, laksana rantai emas yang terjalin indah dan tak terputus antara si kaya dan si miskin, antara yang kuat perkasa dengan yang lemah tak berdaya. Sesungguhnya satu kebahagiaan yang nyaris sempurna setelah menjadi pemenang melawan hawa nafsu dengan menjalankan ibadah puasa dan ibadah lainnya di bulan suci Ramadan. Namun kebahagiaan itu terusik oleh musuh gaib dan tak nampak oleh mata. Bagaimana tidak, dalam kurun waktu kurang lebih setahun ini kita dicekam oleh pandemi virus COVID-19. Musuh ini bahkan lebih mencekam karena mengintai keselamatan jiwa bagi umat manusia. Bahkan nyawa jadi sasarannya, terutama mereka yang mengidap penyakit bawaan. Oleh karena itu, lawanlah COVID-19 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ramadan telah meninggalkan kita ada rasa harum menyelinap dan terselubung dalam hati di saat harus berpisah dengan Sayyidus Syahur. Lau jama'atu ayyama umri min farahim ma tasawi lahzata min waqti ma'ak. Kalaulah aku kumpulkan saat-saat gembira dalam hidupku, semuanya tidak dapat menyamai indahnya waktu yang aku habiskan bersamamu. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah mereka yang telah mengoptimalkan Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyadari bahwa
mereka semua akan kembali kepadanya dengan membawa amalnya masing-masing. Manusia tidak menghambakan diri dengan beribadah kepada penciptanya, berarti ia adalah manusia yang tidak pernah menyadari fitrahnya. Maka melalui Ramadan dan Idul Fitri setiap tahun, kita selalu mengingatkan secara terus-menerus agar manusia sadar dan kembali kepada fitrahnya. Dengan berkah puasa selama Ramadan, semoga kita mendapatkan fitrah dan kesucian laksana bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Kesucian dan fitrah diri ini diharapkan dapat melancarkan aura positif dalam sikap, pikiran, perasaan kita, serta melahirkan tindakan yang bersih dalam berbagai aspek kehidupan. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hari Raya Idul Fitri selalu dijadikan momentum oleh kaum muslimin untuk saling berkunjung, bersilaturahim, bersalam-salaman dengan orang tua, sanak saudara, paman, bibi, kakek, nenek, kerabat, handai taulan, tetangga, guru, teman-teman untuk saling meminta maaf dan memaafkan kesalahan. Melupakan segala ganjalan yang kemungkinan ada dalam hati, merajut kembali tali persaudaraan yang pernah kusut di antara mereka, baik antara kakak dan adik, atau di antara menantu dan mertua, membangun kembali keharmonisan yang pernah terusik, mempertebal kembali rasa kebersamaan yang pernah luntur dengan mempererat silaturahim. Silaturahim bukan sekedar berjabat tangan atau memohon maaf semata, tetapi silaturahim memiliki makna yang lebih hakiki. Silaturahim memiliki aspek mental dan keluasan hati sesuai dengan asal kata dari silaturahim itu sendiri. Kata silah yang berarti menyambung atau menghimpun, dan ar-rahim yang berarti kasih sayang. Maka silaturahim pada saat lebaran ini adalah sarana untuk menyambung kembali hubungan di antara sanak saudara dan mengeratkannya, menghimpun kembali keterserakan antara keluarga dan tetangga yang sempat tidak harmonis untuk kembali bersatu dan utuh dalam suasana yang lebih indah untuk saling mengasihi. Hidup ini tidak akan merasakan ketenangan dan mendapatkan keberkahan kalau silaturahim terputus. Karena dengan terputusnya silaturahim, di dalam hati seorang tersimpan kebencian dan rasa permusuhan. Apabila dalam suatu lingkungan masyarakat ada orang-orang yang sudah tidak saling tegur sapa, saling menjauhi, saling membelakangi, saling mengunjing dan memfitnah, maka rahmat Allah akan semakin jauh dari masyarakat yang seperti ini. Ketidakpedulian terhadap hubungan kekerabatan akan dapat menimbulkan dampak negatif, karena tali silaturahim lambat laun akan mengalami perenggangan. Pemutusan tali silaturahim berdampak pada mengikisnya solidaritas, mengundang lanat, menghambat curahan rahmat, dan menumbuhkan sumbunya egoisme. Sering terdengar di tengah masyarakat berbagai kasus putusnya tali silaturahim dengan berbagai bentuknya. Fenomena pemutusan tali silaturahim yang kerap kali kita dengar di tengah masyarakat terjadi karena beberapa sebab. Satu, karena kesombongan. Sebagian orang jika sudah mendapatkan kedudukan yang tinggi atau kehidupan yang lebih mapan dari sebelumnya, ia berubah menjadi tinggi hati dan sombong kepada kerabat dekatnya. Dia menganggap mengunjungi keluarganya adalah kurang mampu, bahkan miskin, merupakan kehinaan, karena ia memandang hanya dirinya saja yang lebih berhak untuk didatangi dan dikunjungi. Kedua, pelit dan bakhil. Ada sebagian orang jika diberi rezeki oleh Allah berupa harta, ia akan menghindar dan menjauh dari kaum kerabatnya. Ia lebih memilih menjauhi mereka dan memutuskan tali silaturahim daripada membukakan pintu buat kaum kerabatnya. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, pada momen Idul Fitri ini, marilah kita saling menjalin silaturahim, memaafkan dan mengikhlaskan kesalahan kita masing-masing, melupakan segala kesalahan saudara kita yang pernah membuat kita sakit hati dan terluka. Memaafkan adalah sikap mulia yang menghiasi akhlak para nabi dan orang-orang yang saleh. Cukup Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan kita dalam memaafkan. Beliau memaafkan orang-orang yang telah melemparnya dengan kotoran, mencacinya,
menghinanya, bahkan beliau menyerahkan sorbannya sebagai tanda maaf kepada Wasi yang telah membunuh pamannya tercinta Hamzah. Di akhir khutbah ini kami mengajak untuk merenungkan sebuah pesan Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi sebagai berikut. Ya Abu Hurairah, alaika bi husnil khuluq. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa ma husnul khuluq ya Rasulullah? Qala tasilu man qata'aka wa ta'fu amman dhamaka wa ta'ti man haramaka. Wahai Abu Hurairah, hendaklah engkau berakhlak mulia. Abu Hurairah bertanya, apakah yang dimaksud dengan akhlak mulia? Wahai Rasulullah, Nabi pun menjawab, engkau hubungkan tali silaturahim dengan orang-orang yang memutuskannya daripadamu. Engkau maafkan orang-orang yang berbuat zalim kepadamu, dan engkau memberi sesuatu yang mengharamkanmu. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang pemaaf, orang-orang yang senang bersilaturahim, pembela agama Allah, dan berbakti terhadap orang tua kita. Dan semoga kita dipertemukan Allah di akhirat kelak dalam keadaan suci, bahagia bersama keluarga kita, memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi bi ni'amahu tatamas shalihat wa amarina bi ibadatihi wa taqu bi ithalin ma'murat wajtinaba min hayat. Asyhadu an la ilaha illallah Rabbul masyriq wal maghrib, Rabbul arsy was samawat mudbira kulil mujriyat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athallahu biakmalis syaril arahmatan li jami'al makhluqat. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa kunu ma'as shadiqin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barakat ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadan wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa khasi minhuma al-khulafa'i arba'atir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa tabi'in wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang berbahagia. Sebelum khutbah ini kita tutup dengan doa. Kiranya sebuah kisah tentang suatu hari di hari Lebaran, Rasulullah melakukan suatu tindakan yang sangat terpuji, yang kiranya dapat menjadi bekal pulang bagi kita di hari raya Idul Fitri. Suatu hari di saat hari raya seperti ini, Rasulullah dan keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Saat itu beliau mendapati seorang anak dalam keadaan murung dan bersedih hati di antara teman-temannya yang sedang asik bermain, tertawa dan berlari dengan penuh sukacita. Rasulullah kemudian menghampiri anak itu, didekapnya dan dielus-elus kepalanya. Rasulullah bertanya, wahai anakku, mengapa engkau bersedih hati di saat teman-temanmu bersukaria pada hari ini? Di manakah rumahmu dan siapakah orang tuamu? Dengan mata nanar anak kecil itu menjawab, ayahku telah meninggal dalam suatu peperangan bersamamu, membela agama Allah, sedang ibuku menikah lagi, dan aku tidak tahu di mana ayah kini berada. Mendengar ucapan itu, Rasulullah mendekap anak itu lebih hangat lagi, lalu berkata, maukah kau menjadikan aku sebagai ayahmu, Aisyah sebagai ibumu, sedang Fatimah dan
Ali sebagai bibi dan pamanmu. Anak itu mengangguk dan tersenyum. Lalu Rasulullah membimbing anak itu ke rumahnya dan meminta agar Aisyah memandikannya dan memberikan pakaian terbaik kepada anak itu. Anak kecil yang tadi berpakaian kedil dan berwajah murum seketika berubah menjadi kelihatan bersih dan ceria. Rambutnya tersisir rapi dan memakai pakaian yang bagus. Ia keluar dari rumah Rasulullah sambil berteriak-teriak kepada teman-temannya dengan penuh keceriaan sambil berkata, "Aku adalah anak yang paling bahagia hari ini. Rasulullah telah menjadi ayahku. Ibunda Aisyah menjadi ibuku, sedang Fatimah dan Ali menjadi bibi dan pamanku." Di hari Idul Fitri seperti ini, seharusnya tak seorang pun bersedih hati. Semua orang layak untuk gembira dan berbahagia. Lebih anak kecil yang mereka semua mestinya bersukacita. Kalau satu anak yatim saja dapat menghentikan langkah Rasulullah menuju tempat sholat Idul Fitri sampai anak tersebut turut berbahagia. Lalu mengapa puluhan dan ratusan anak yang mengalami nasib yang sama seperti anak itu tidak mampu menggerakkan hati kita untuk peduli, menyantuni, dan membahagiakan mereka? Saat kita membelikan baju baru untuk anak-anak kita, dan ketika kita menikmati aneka makanan dan minuman yang tersaji di meja makan kita, saat ini pula lah ada saudara-saudara kita di sekitar kita dan di belahan bumi sana, di negara muslim seperti Somalia, Suriah, Palestina, dan negara-negara lain yang dilanda kelaparan. Banyak orang-orang yang dalam kondisi kelaparan yang sangat memprihatinkan disebabkan kemarau panjang yang melanda negeri mereka, mahalnya harga pangan, dan konflik yang berkepanjangan. Selayaknya kita berdoa untuk mereka agar di hari bahagia ini mereka pun setidaknya dapat tersenyum di hari raya walaupun mereka tidak punya apa-apa. Semoga Allah membantu mereka dengan kekuasaannya yang maha agung dan rahmatnya yang tak pernah bertepi. Allahumma Rabbana, telah banyak Engkau berkahi kami dengan rahmat dan karuniamu ya Allah, namun kami sering maksiat kepadamu. Telah banyak Engkau penuhi kenikmatan hidup kami dengan kemurahanmu, namun kami sering ingkar dan tidak bersyukur kepadamu ya Allah. Telah banyak Engkau tutupi aib dan kekurangan kami dengan kemuliaanmu, namun kami sering menganiaya diri kami sendiri. Karena itu ya Allah, ampunilah segala dosa kami, hapuskanlah segala kesalahan-kesalahan kami, bersihkan hati dan jiwa kami, indahkan akhlak dan kelakuan kami, sambungkan kembali persaudaraan di antara kami, angkatlah bangsa kami ya Allah dari jurang kehinaan. Berilah kami pemimpin yang mampu membimbing kami ke arah kebaikan, dan tunjukkan bagi kami jalan keselamatan dunia dan akhirat, agar kami tidak tersesat. Ya Allah, Tuhan yang maha mendengar lagi maha penyayang, kabulkanlah doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna du'atana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Allahumma antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurukum waskuruhu ala ni'amihi yazidukum wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang siap ikut silakan mendaftar sama Ketua PDI Bapak Bambang. Sebentar setelah jarak ukur ada Pak di Balai Pertanian Ribuan. Silakan yang berminat mendaftar sama Ketua PDI Bapak Bambang. Kemudian setelah lomba Dobino masih ada kegiatan-kegiatan lomba yang lainnya. Lomba domino dan song sebentar. Enak dah. Oh, baik je. Waalaikumsalam. Video tadi nih, tulis nomor WA aku sih, nah, siapa tahu ada jaring aku kirim. Sampai apa aku tak kirim? Kirim lewatan. Iya di. Oh, sendek kulum pe dah tadi aku share. Kirim tagi ko, tagi ona. Mbe, maaf lahir batin.